Saya undang untuk berdiri kembali. Dengan berakhirnya kursus ini, saya sebagai pendeta atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masinggiri di Minahasa menutup dengan resmi kursus teologi diaken dan penatua Gemim tahun 2024 gelombang 9 dan 10 ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kesan dari kegiatan ini dan pesan yang nanti akan dibawakan oleh beberapa orang, mungkin 2 atau 3. Tentu saya atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masinggiri di Minahasa, Bapak Ketua Pendeta Hin Arinati SD, dan lebih khusus Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Kekebalaan Sinode Gemim, Pendeta Richard Mengko MTH sebagai penanggung jawab dari kegiatan kursus ini, tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman diaken dan penatua yang sudah datang rela meninggalkan keluarga, kesibukan, tugas-tugas baik di rumah atau di tempat tugas untuk datang mengikuti kursus yang sudah kita ikuti selama 2 hari ini. Tentu banyak kekurangan yang teman-teman dapati sejak tiba di tempat ini. Kami harus mengakui bahwa ada kekurangan-kekurangan, dan itu tentu kekurangan-kekurangan ini sudah dimulai dari jemaat masing-masing ketika mengirim data. Mengirim data tidak disertai dengan nama yang lengkap, sehingga harusnya nama-nama yang dikirim dari jemaat sudah dikelola sebelum hari pelaksanaan. Kenyataannya kami terima setiap hari. Jadi DPID card saja, kalau saja nama-nama itu sudah dikirim lebih dulu, waktu Bapak Ibu teman-teman datang kurang diserahkan. Tapi kenyataan seperti itu. Kami harus katakan itu. Bahkan ada yang nanti kurang mendaftar pada hari pelaksanaan. Jadi baru mengolah DP data termasuk kartu nama itu. Kemudian kami dapat menyangkal juga kekurangan-kekurangan dari gelombang pertama sampai sekarang ini, masalah air. Masalah air kami harus akui bahwa itu juga kekurangan-kekurangan yang belum teratasi, termasuk juga ember, gayung, dan lain-lain. Kami harus akui bahwa itu belum teratasi. Karenanya untuk gelombang-gelombang berikut sudah disurati bahwa mereka juga harus membawa ember dan gayung. Oke. Kemudian mungkin ada yang tidak nyaman di asrama, tidak seperti di rumah, tapi yang ini gambaranlah anak-anak kita mahasiswa juga mengalami seperti yang Bapak Ibu rasakan di 2 hari ini. Kemudian konsumsi mungkin ada yang tidak terlalu pas, tetapi kami minta maaf karena untuk menyiapkan konsumsi sekian banyak orang untuk mengikuti selera masing-masing tentu tidak mudah. Tetapi dengan kami mengakui kekurangan-kekurangan ini, saya percaya teman-teman diaken dan penatua mau memaafkan. Kemudian tentu sebelum disampaikan testimoni atau semacam kesaksian dan pesan, kami juga mau menyampaikan apa-apa, tapi dalam bahasa yang tidak tebak langsung,
tapi dalam bentuk pantun. Saya katakan begini, kalau di Bunaken dan Manado Tua suka sapu hijau. Cakep. Cakep. Itu kelihatan di rumah orang-orang pintar. Cakep. Kalau Diaken dan Penatua suka merajuk, itu kelihatan mukanya seperti monster. Jadi jam-jam merajuk kan, saya mesti bilang karena saya urus di kantor teman-teman yang suka merajuk. Juga saya mau katakan begini, buah manggis, buah kecapi. Cakep. Dimakan pagi waktu gerimis. Cakep. Orang bengis terbakar api. Biar menangis sampai habis. Berikut ini pesan untuk teman-teman pulang. Pergi ke rombongan ada bunga melati. Cakep. Jangan lupa terus ke Manado Tua untuk makan roti. Cakep. Jadi Diaken dan Penatua rendah hati supaya tidak makan hati. Saya pesan untuk keluarga, Diaken dan Penatua untuk keluarga. Jangan ambil servet pembungkus melati. Cakep. Karena itu milik tetangga. Cakep. Jangan cuma ambil dompet suaminya saja, tetapi ambil hatinya sebelum diambil istri tetangga. Saya mau bilang kata saya jangan urus karena di keluarga Diaken juga karena ada bermasalah dengan terakhir, tapi dalam bentuk puisi. Kalau langit sudah mendung, jangan tahan hujan jatuh ke bumi. Kalau angin sudah bertiup kencang, jangan tahan daun kering jatuh ke tanah. Kalau Yesus sudah ada di hati, jangan tahan hasil kursus teologi hari ini untuk dibawa pergi untuk melayani dengan hati. Amin. Terima kasih. Silakan. Ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan testimoni, kesan dan pesan. Kalau boleh 3 menit, apa saja yang boleh diungkapkan dari pengalaman selama di sini, di asrama, sementara proses belajar mengajar. Jadi ada 3 orang kami undang di depan. Pertama Bapak Reki Stephen Rory. Kedua Penatua Reki Stephen Rory, kalau boleh di muka. Yang kedua Penatua Yobati Komali. Langsung di muka. Dan yang ketiga Penatua Stanley Frankie Tengker. Berurutan, ini 3 di depan. Ya, apa saja kesempatan yang sudah diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Kurang semangat. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan yang masih menganugerahkan kita kehidupan sampai saat ini. Dan terima kasih karena saya di saat ini dipercayakan untuk membawakan testimoni ataupun kesan dan pesan selama kami mengikuti kegiatan ini. Dan tentunya dimulai dari kesan. Nah, kesan yang bisa saya ambil dalam kegiatan kita di saat ini
di mana saya bersyukur. Karena apa? Saya 5 tahun menjadi pelayan, 5 periode menjadi pelayan khusus. Baru kali ini saya mengikuti kegiatan kursus teologi di periode ini. Karena biasanya paling orang cuma menerima pembekalan ketika orang terpilih sebagai pelayan khusus. Tapi di periode ini saya bersyukur karena saya bisa mengikuti kursus teologi ini. Dan sebenarnya sebelum kesini, setelah saya terpilih di jemaat, saya pun berpikir bahwa pasti sama. Setelah duduk mengikuti kegiatan ini, paling orang duduk seperti ini, mendengarkan penceramah ataupun moderator yang menyampaikan. Tapi setelah di sini lain ternyata yang saya temui. Di mana kesan saya bisa menjadi seorang mahasiswa di sini. Mahasiswa selama 1,5 hari, tidak sampai 2 hari. Karena orang cuma sampai setengah hari di hari ini. Dan selama mengikuti kegiatan ini, saya juga terkesan karena sewaktu di jemaat saya berpikir apa yang disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada, bahwa ketika mengikuti kuliah ada dosen-dosen yang garang, ada dosen-dosen yang jahat. Ternyata di sini tidak ditemui dosen-dosen yang kami ikuti kegiatan baik-baik semua, bahkan ramah-ramah, terlebih khusus pinter-pinter. Karena kami cuma 2 hari bisa jadi SDH, sarjana 2 hari. Dosen-dosen kita sangat pinter-pinter, dosen-dosen teologi ya terlebih khusus. Karena orang bisa menerima pembekalan yang orang terima ini, tentunya orang akan bawa pulang ke jemaat kita, bahkan orang boleh praktekkan di jemaat kita. Karena biasanya pembekalan yang orang terima ketika orang mengikuti menjadi pelayan khusus terpilih, yang paling orang bilang pembekalan dasar. Tetapi di sini orang bisa dibekali banyak materi, 7 materi yang orang bisa terima di sini. Orang bersyukur, orang beri tepuk tangan dosen-dosen kita di sini, dosen terlebih khusus dosen-dosen teologi. Itu menjadi kesan saya karena cuma 3 menit, dan menjadi kesan saya kepada panitia dan juga kepada BPMS, kalau bisa kegiatan ini dipertahankan sampai turun ke mulut, bukan sampai periode ini. Karena ini pembekalannya cukup bagus bagi orang pelayan hamba-hamba Tuhan. Jadi sampai selanjutnya program ini dilaksanakan. Pesan untuk BPMS dan juga kepada panitia yang ada, kami juga berpesan, kalaupun untuk gelombang ini 10-11 kan, 9-10, kalau 11-12 tambahkan 1 materi. Karena orang hadir di sini untuk pembekalan materinya, kalau bisa cara berkhotbah, materinya cara memimpin ibadah, cara berdoa yang benar, cara berkhotbah yang benar. Karena orang di sini butuh itu. Orang ini di jemaat melaksanakan pelayanan hampir selalu, bahkan hari-hari, bahkan ada yang tiap jam melakukan pelayanan. Kalau ada materi cara memimpin ibadah yang benar, cara berkhotbah yang benar, bahkan cara berdoa yang benar, tentu itu sangat membekali orang sebagai pelayan khusus yang ada, supaya itu bisa orang terapkan. Jadi kalau boleh tambahkan 1 materi menjadi 8, karena waktu masih ada panjang. Jadi itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, tentunya kami sangat mengharapkan agar supaya ke depan untuk gelombang selanjutnya sama seperti disampaikan oleh Bapak Pendeta, soal air tolong diperhatikan. Karena yang jujur, orang ini butuh yang namanya air, bukan untuk minum tapi untuk mandi cuci. Itu yang orang butuh. Memang kemarin saya sudah menyampaikan kepada teman-teman pelayan khusus yang dari jemaat yang sama, orang mau cari kamar mandi, tapi puji Tuhan setelah ke asrama air soada, lampu soada, ya biarlah itu menjadi pengalaman atau pembelajaran bagi panitia yang ada. Dan yang paling terakhir, paling terakhir titip supaya untuk gelombang selanjutnya ini ada bilang ada bingkisan yang boleh bawa pulang. Maksudnya di sini
Kalau karena kegiatan ini di hari yang kedua ada kegiatan olahraga, kalau bisa itu diagendakan untuk seragam ketika mengikuti kegiatan ini untuk kegiatan olahraga. Karena orang melaksanakan kegiatan olahraga mengunjungi tempat-tempat aset gemim, terlebih khusus kantor sinode. Kalau tadi orang hadirnya pakai seragam, masyarakat lewat dan tidak orang membuka demo di kantor sinode. Karena orang banyaknya pakai seragam, tapi ketika orang ada seragam, maka orang tahu bahwa orang melakukan pelayanan. Saya kira hanya itu. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada BPS. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih selanjutnya Ketua Irwan Komando. Shalom. Damai di hati. Itu yang terutama adalah marilah kita memanjatkan pujian syukur kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena penyertaan Tuhan, khusus teologi kita yang boleh kita ikuti bersama, boleh dituntun dan boleh terlaksana, bahkan saat ini boleh selesai dengan baik. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya saya mewakili ibu-ibu juga atau kaum perempuan, karena sendiri ini yang perempuan. Secara pribadi juga saya merasa sangat bersyukur dan diperlengkapi ketika boleh mengikuti kursus teologi ini. Saya rasa juga kita semua yang hadir menikmati seperti itu, dan tentunya kita semakin diperlengkapi untuk dapat melakukan tugas panggilan kita sebagai diaken, sebagai penatua, untuk menjalankan misi gereja, menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Dan kitalah yang menjadi agen-agen dan saksi itu untuk senantiasa melaksanakan tugas. Dan lewat kursus ini tentunya kita boleh menerima semua materi dan akan berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan kita secara bertanggung jawab, semakin semangat dan penuh dengan ketulusan hati. Dan kita percaya dan meyakini Tuhan pasti akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan akhir kata, tidak usah panjang-panjang, terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Sinode dalam hal ini bidang pengembalaan, pembinaan dan pengembalaan, Bapak Pendeta Richard Menko MTH, Korbit, Kabar, dan juga staf, dan juga seluruh panitia yang bekerja keras untuk menyediakan semua yang kita boleh pakai, kita boleh nikmati. Terima kasih juga kepada seluruh pembawa materi yang luar biasa. Kita boleh diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan, bahkan ada begitu banyak hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita miliki sebagai penatua dan diaken dalam menjalankan tugas kita. Dan 2 hari ini kita diperlengkapi. Saya percaya, saya Bapak Ibu Jemaat, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti program ini akan terus diperlengkapi dan akan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kita, Tuhan memberkati Gereja Masih Injili di Minahasa, dan I love Gemim. Ya, terima kasih yang terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama ya, saya secara pribadi mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, kita tidak dapat ada di tempat ini. Dan Dia telah menurunkan kita kekuatan, kesehatan, serta kemampuan, sehingga kita semua, para rekan-rekan pelayan khusus Penatua Diaken, boleh mengikuti kursus teologi dari hari pertama sampai pada hari kedua siang hari ini berjalan dengan baik, dan kita patut bersyukur karena hanya Tuhanlah yang memberikan kita waktu dan kesempatan sampai pada siang hari ini. Nah, adapun kesan yang akan disampaikan bahwa kita sebagai peserta kursus teologi mendapat pengalaman yang baru yang kita bikin kursus, di mana kita pada awalnya tidak saling mengenal antar sesama rekan-rekan. Kita menjadi saling mengenal baik di tempat kursus, di asrama, di tempat makan, bahkan di tempat ini. Jadi kita mendapatkan ilmu-ilmu teologi yang sudah disampaikan kepada kita lewat para dosen-dosen. Dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan pesan kepada rekan-rekan pelayan khusus Penatua Diaken, di mana lewat ilmu teologi yang kita peroleh
lewat khusus selama 2 hari. Mari kita terapkan di jemaat kita masing-masing, dan setelah kita pulang dari tempat ini, setelah kita bersama dengan teman-teman kita belajar khusus yang ada di jemaat, jangan orang pasombong bahwa lihat kami ikut kursus teologi, so ada ilmu-ilmu yang baru yang kami dapatkan. Tetapi mari kita tetap merendahkan diri, rendah hati, agar supaya Tuhan tetap bersama dengan kehidupan kita, dan tetap menjaga dan melindungi kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih pada bidang pembinaan dan pengembalaan, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Wakil Ketua BPKSP Istriqo ini, Pendatua Yudi Robot, Wakil Ketua Badan Pekerja Sinode Bidang Hukum HAM dan Aset. Jadi kami patut berterima kasih kepada bidang pembinaan pengembalaan, Wakil Ketua Bapak Icat Mengko dan Korbit Bapak Pendeta Meri Podaa yang sampai pada saat ini tetap setia bersama-sama dengan kita. Dan juga terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi Kerja Bidang Pembinaan dan Pengembalaan, di mana ada Pendeta Lucia maka luas-luas. Ini Ibu Lulu, satu jemaat kami inspirasi. Jadi kami tiga ini menyampaikan terima kasih kepada para dosen bidang pembinaan pengembalaan yang sudah memperlengkapi kita semua dengan ilmu teologi yang kita terima lewat kursus teologi dari hari kemarin sampai pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satrina Boham, Penatua Diki Raymond Sandang, Penatua Fitraisi Parikuan, Penatua Robert Tanggona, Penatua Lensi Julin Matengelo Sasube SPD. Amin.